Oke, selamat malam teman-teman. Kita hari ini di kelas dinamika struktur gempa. Ya, hari ini coba kita beri kesempatan buat teman-teman kelompok 2 untuk memberikan pemaparan tugas review modulnya dengan topik pengobanan gempa. Ya. Hari ini ada Mas Haris, Waldo, Dian, dan Rafli ya. Oke, waktu dan tempat saya harapkan teman-teman yang lain boleh bertanya. Free. Jadi teman-teman kita mungkin ada dari teman-teman yang sudah juga mempersiapkan, mungkin ada yang ditanyakan masih belum jelas, silakan ya. Oke, waktu dan tempat silakan Mas Haris untuk menyampaikan presentasinya. Baik Pak, langsung di slideshow aja ya, digedein aja. Selamat malam semua. Berikut kami menjelaskan dari kelompok 2 tentang pembebanan gempa. Pertama, pendahuluan, yaitu gempa bumi merupakan salah satu fenomena alam yang dapat disebabkan oleh kegiatan manusia maupun peristiwa alam. Akibat dari kedua hal tersebut, tanah menjadi bergetar sebagai efek dari menjalarnya gelombang energi yang memancar dari pusat gempa. Contoh dari yang disebabkan oleh manusia itu seperti kita sedang memacang paku bumi atau slide-nya udah berubah belum ya, teman-teman? Iya. Belum full screen Pak. Saya belum. Nah ini ya. Udah. Di full screen bro, di full screen dong. Full screen slideshow. Sudah kelihatan Pak? Belum. Masih belum berubah. Di slideshow diklik yang sebelah yang sebelahnya ya. Belum berubah. Teman-teman berubah nggak? Sudah berubah belum Pak? Belum. Yang lain gimana? Belum berubah. Masih di slide pendahuluan. Masih slide pendahuluan Pak, tapi oh ya udah nggak apa-apa deh. Siap. Masih kelihatan, silakan. Seperti ini aja mungkin Pak. Oke, nggak apa-apa ya. Baik. Jadi gempa bumi itu merupakan salah satu fenomena alam yang dapat disebabkan oleh kegiatan manusia maupun akibat peristiwa alam. Beberapa contoh dari kegiatan manusia itu yang bisa menyebabkan gempa bumi ada dari seperti kita memancang tiang pancang atau paku bumi, lalu juga kita mencoba bom nuklir itu bisa juga menyebabkan gempa bumi. Kalau mungkin dari peristiwa alam itu bisa dari pergeseran lempengan bumi atau dari pergerakan vulkanis gunung berapi. Akibat dari kedua hal tersebut, tanah juga menjadi bergetar sebagai efek dari menjalarnya gelombang energi yang memancar dari pusat gempa. Energi yang memancar dari pusat gempa adalah akibat dari peristiwa mekanik, seperti tumbukan, geseran, dan tarikan, maupun peristiwa kemis atau ledakan akibat peristiwa reaksi kimia. Energi yang terjadi akibat peristiwa-peristiwa tersebut menyebar ke segala arah pada media tanah. Derajat kebebasan. Derajat kebebasan struktur merupakan derajat kebebasan yang diperlukan untuk menyatakan posisi suatu sistem pada setiap saat. Umumnya pada sistem berderajat tunggal, setiap titik massa hanya diperhitungkan berpindah tempat dalam satu arah horizontal saja. Di sini ada gambar. Pada gambar tersebut dianggap struktur sebagai derajat kebebasan tunggal dalam analisis dinamis karena sistem tersebut dimodelisasikan sebagai sistem dengan satu koordinat perpindahan yang disimbolkan dengan huruf U. Sedangkan dalam buku teks Chopra pada tahun 2012, struktur frame dengan massa M dan diberi kedalaman sebesar C seperti dalam gambar akan berpindah akibat gaya P terpengaruh T sejauh perpindahan yang dinotasikan dengan U. Struktur seperti ini dianggap berderajat kebebasan tunggal dengan satu perpindahan lateral yaitu U. Itu ada arahnya yang U. Seandainya struktur mengalami perpindahan akibat adanya percepatan gempa sebesar UG, maka frame akan berpindah sebesar UT.
Derajat kebebasan. Sistem derajat kebebasan tunggal ini dapat dijelaskan secara tepat dengan model matematis yang mempunyai elemen-elemen massa M menyatakan massa dan sifat inersia dari struktur. Pegas K yang menyatakan gaya pegas elastisitas dan kapasitas energi potensial dari struktur. Redaman C yang menyatakan sifat geseran dan kehilangan energi dari struktur serta gaya F untuk menyatakan gaya luar yang bekerja pada sistem struktur dengan berdasarkan fungsi waktu. Sistem derajat kebebasan tunggal teredam. Sistem berderajat kebebasan tunggal tak teredam sering digambarkan dengan osilator sederhana bermassa M yang dihubungkan dengan pegas K yang ditarik dengan gaya sebesar F tanpa adanya redaman C. Pada model matematis saat ini diperkirakan massa M diambil oleh pegas K yang bergerak berlawanan arah dengan gaya F pada bidang lurus. Dengan demikian kita dapat menelusuri hubungan antara gaya dan perpindahan pegas linier dalam persamaan berikut. Fs sama dengan Ku. Ya, kenapa di mute atau gimana? Gimana? Ya, gimana? Mas Haris? Ada suaranya Pak? Ada. Kenapa tiba-tiba berhenti? Oh, lupa dinyalain Pak mic-nya Pak, maaf Pak. Getaran bebas sistem SDOV. Getaran adalah gerakan bolak-balik dalam suatu interval waktu tertentu. Getaran dan gelombang merupakan dua hal yang saling berkaitan. Baik itu gelombang air laut, gelombang gempa bumi, gelombang suara yang merambat di udara. Semuanya bersumber pada getaran. Dengan kata lain, getaran adalah penyebab adanya gelombang. Getaran bebas terjadi jika sistem berosilasi karena bekerjanya gaya yang ada dalam sistem itu sendiri. Persamaan gerak secara umum. Berikut adalah rumusnya, yaitu adalah MU tambah CU tambah KU sama dengan P dalam kurung T. Dan ada rumus kecepatan dan perpindahan saat T sama dengan 0, yaitu U dalam kurung 0 sama dengan U0, U dalam kurung 0 sama dengan U0. Sehingga persamaan gerak dapat ditulis seperti rumus yang ada pada berikut ini. Yang keempat, sistem derajat kebebasan banyak atau banyak. Untuk menyatakan persamaan diferensial gerakan pada struktur dengan derajat kebebasan banyak, maka digunakan anggapan dan pendekatan seperti struktur dengan derajat kebebasan tunggal SDOF. Guna memperoleh persamaan diferensial tersebut, maka tetap dipakai prinsip keseimbangan dinamik atau dinamis equilibrium pada suatu massa yang ditinjau. Untuk memperoleh persamaan tersebut, maka diambil model struktur MDOF. Di sini ada gambar modelisasi MDOF-nya dengan persamaan dalam matriks yang lebih kompleks, yaitu
M kali U tambah C kali U tambah K kali U. Nanti hasilnya sama dengan PT. Dengan M, C, dan K berturut-turut adalah matrik massa, matrik redaman, dan matrik kekakuan struktur. Berikut telah selesai presentasi dari kelompok 2 tentang penjelasan dari modul ketiga. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Soal pembahasannya nggak ada? Soal pembahasan, Pak. Iya kan, soal pembahasan kan teori, terus sama 2 soal dan pembahasan. Mana? Soalnya, coba sebentar saya cek, Pak. Oke, sebelum dicek ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Coba. Oke, coba saya mau review dulu aja. Lihat ada di halaman kedua, coba lihat pendahuluan. Nanti tolong dirapikan aja. Ini belum selesai ya. Nanti Iya, coba, Pak. coba lihat dulu. Pendahuluan, next coba yang kedua. Nah, jadi derajat kebebasan itu ya adalah merupakan derajat kebebasan yang dilakukan untuk menyatakan posisi sistem pada setiap saat. Jadi teman-teman harus sebenarnya gini loh teman-teman ya, saya sih jujur perlu nanti saya kasih lihat slide. Harusnya teman-teman refresh lagi derajat kebebasan itu apa sih sebenarnya? Derajat kebebasan apa sih? Derajat kebebasan. Kan ada yang tunggal, kan ada yang majemuk. Apa sih sebenarnya derajat kebebasan? Ya tinggal di googling doang, berarti ini kan nggak paham. Derajat kebebasan apa sih? Sesuatu yang apa? Derajat kebebasan apa? Bentar, Pak. Karena semuanya nggak mungkin bisa kita ketahui dengan kita tidak membaca, dengan kita tidak mencari referensinya. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Suatu parameter fisika yang independen biasa disebut Pak dalam deskripsi formal terhadap sistem fisika, Pak. Kaitannya kita bukan dengan fisika ini. Kita terhadap analisa struktur bagaimana? Coba yang lain. Lina gimana Lina? Bisa aktif ini. Gimana? Dalam analisis struktur, derajat kebebasan adalah ukuran jumlah perpindahan atau rotasi independen yang dapat dimiliki oleh suatu struktur, Pak. Iya. Berarti ukuran apa tadi? Ukuran jumlah perpindahan jumlah perpindahan. Di mana sih terjadinya? Suatu perpindahan itu bisa terjadi atau tidaknya? Di daerah, kalau dalam suatu sistem struktur di mana? Di mana? Di mananya? Di tanah, Pak. Di tanah. Struktur, Pak. Struktur kita nih, struktur atas ini kan ada portal. Di pondasi, Pak. Di pondasi lagi. Kita di potongannya gitu, Pak. Hah? Ansur 3-nya gimana? Ansur 3 kemarin. Derajat kebebasan terjadi di mana sih? Ada rotasi, ada gaya vertikal, gaya horizontal. Terjadinya di mana?
Kalau sendi itu berapa gaya tuh? Kalau roll, jepit, di mana? Berarti nggak lulus nih nanti nih. Derajat kebebasan nggak tahu. Hah? Derajat kebebasan kan ada di Ansur 3. Ansur 3 kan syaratnya untuk dinamika struktur. Gimana? Nah, Ada tiga tumpuan kali ya Pak. ya tumpuan dong. Gimana sih? Ya, tumpuan sama join dari pertemuan antara struktur satu dengan struktur yang lain kan gitu ya. Iya Pak. Iya kan, karena kita harus panas loh teman-teman. Saya sih jujur aja ya, kalau dengan begini saya sebenarnya mengukur juga gitu loh. Ini teman-teman baca nggak, diskusi nggak. Kalau seadonyo aja kita susah yo, nggak bisa. Saya ngomong sendiri juga nanti tidak ada artinya, ya. Artinya apa? Derajat kebebasan nih materinya saya lihat ini, derajat kebebasan harusnya teman-teman di materi ini harus dimunculkan apa sih sebenarnya derajat kebebasan, bentuknya seperti apa ya, itu gitu kalau nyadur ya, bener nggak? Terus yang Chopra bilang 2012 ngomongin masalah apa sih Mas Haris? Yang dalam buku teks Chopra 2012 Pak. Apa ngomong masalah apa nih? Ini latah, jangan ngambilnya cuma nih. Kita ngomong jujur aja nih ya kan, kalau nggak jujur bahaya. Chopra 2012 ngomong apa dia? Halaman berapa Mas? Chopra? Hah? Nah. Iya, kita harus begitu nanti. Ini dari buncit atau dari meruya ya banyakan? Dari buncit Pak. Nah, coba ambil Chopra dari mana? Halaman berapa? Kan gitu ya. Gitu loh Mas. Maksudnya kita, aduh saya benar-benar loh. Ya, gimana kita daya serapnya kita ini untuk memahami kita memahami teorinya dulu gitu. Kenapa sih begitu? Ya. Sedangkan dalam buku teks Chopra 2012, struktur frame dengan massa M dan diberi redaman sebesar C akan berpindah akibat gaya PT sejauh perpindahan U, gitu loh. Ya kan? Iya Pak. Itu satu tuh. Terus coba next lagi. Yang lain gak ada pertanyaan nih. Ya. Ya. Nah, yang dimaksud dengan model matematisnya yang mana, Mas? Mas. Model matematis daripada persamaan geraknya itu yang mana nih? Dari gambar ini. Kan dibilang model matematis sistem derajat kebebasan tunggal. Maksudnya yang mana? Yang dimaksud derajat kebebasan tunggalnya itu yang mananya? Nah, ini menarik nih. Walaupun nanti sebentar saya akan jelaskan. Saya nggak apa-apa buat teman-teman itu bisa berpikir dulu gitu. Yang dimaksud dengan derajat kebebasan tunggal di situ model matematis untuk sistem berderajat kebebasan tunggalnya itu yang mana, Mas? Yang mananya? Nah, harusnya model matematisnya muncul nih. Habis gambarnya ada model matematisnya. Ya, model matematisnya di mana? PT atau misalnya massa dikali dengan X double dot ditambah dengan C dikali dengan X single dot ditambah dengan K dikali dengan U atau X aja sama dengan PT, kan gitu ya? Iya nggak?
Iya, Pak. Udah tertulis sebenarnya, tapi nggak dibuat model matematikanya. Ya, itu diperbaiki lagi. Terus next lagi coba. Next lagi. Ini, Pak. Sistem derajat kebebasan tunggal teredam. Ya. Sebenarnya aplikasi derajat kebebasan tunggal itu di mana aja sebenarnya. Harusnya dimunculkan dulu. Masa udah langsung teredam. Teredam. Berarti ada yang teredam sama ada yang tak teredam. Harusnya bicarakan dulu. Bener nggak? Ya kan? Bener nggak? Apa sih bedanya yang sistem derajat kebebasan teredam sama tidak? Nah kan tinggal di googling aja kan, benar nggak? Maksud saya itu begitu Mas Haris ya. Jadi kita nggak seadonyo ya. Kalau seadonyo ya malam ini terjadilah seperti ini. Next lagi coba. Iya, Pak. Getaran bebas. Sistem DOF. Udah masuk di getaran kita, padahal SDOF-nya belum beres nih. Ya, coba next lagi. Ya, jadi biasakan ini dong, apa namanya? Nah, udah langsung MDOF. SDOF baru hari ini udah masuk di MDOF nih. Jadi bingung kan? Karena SDOF sendiri bisa sampai berapa slide gitu untuk menjelaskan. Nah, bedanya dengan yang tunggal sama majemuk di mana, Mas? Kan ada yang sistem derajat kebebasan yang tunggal sama ada sistem derajat kebebasan banyak atau majemuk. Bedanya di mana? Tuh dibantu temannya. Di mana bedanya? Coba lihat tadi tuh model matematisnya. Coba dari gambar aja kita lihat deh. Munculin lagi coba SDOF tadi. Nah, ini satu. Ini tunggal kan ya? Nah, terus yang banyak tadi coba kasih lihat. Ini, Pak. Yang banyak dong. Nah, bedanya di mana? Bedanya di mana? Izin jawab Pak, kalau derajat kebebasan tunggal merujuk pada sistem atau struktur yang memiliki satu tingkatan kebebasan dalam pergerakan atau deformasi. Ya. Sedangkan kebebasan majemuk merujuk pada sistem atau struktur yang memiliki lebih dari satu tingkat kebebasan dalam pergerakan atau deformasi. Ya, betul. Nah, itu apanya masih lebih dari satu tingkat kebebasannya tadi apanya? Itu kan dari gambar udah kelihatan sebenarnya. Sekali lagi kasih lihat gambar yang single gimana? Tuh. Terus yang banyak gimana? Ini, Pak. Nah, bedanya di mana? Ada di Pegas bukan, Pak? Iya, ada di Pegas betul. Terus ada di mana lagi? Ya tadi baru diomongin kita tadi. Deformasinya, Pak. Deformasi udah pasti. Deformasi terhadap apa? Terhadap Ada masanya itu. Ada masa itu. Masanya yang single satu doang. Terus yang majemuk berapa itu masanya? Ada dua kan. Dan sebenarnya kalau bisa sebelum masuk di sistem Pegas ini terhadap struktur bagaimana bentuknya, Mas? Kalau dua masa ini artinya gimana? Nggak apa-apa, bingung sekarang saya jelasin. Pusat masanya terdistribusinya di mana? Kalau di bangunan? Pusat masanya di pondasi, Pak. Pondasi dasar. Pondasinya kan itu dijepit itu, kita nggak ngomong pondasi dah. Kalau misalnya ada balok, kolom, ada plat lantainya di situ, ya, masanya terdistribusi di mana? Kalau misalnya ada di placementnya, di mana? Di lantainya dong, kan yang bergerak lantainya, bener gak? Makanya ini referensinya nanti tolong diperbarui lagi ya. siapa? Di lantainya. Oke, next. Coba lihat lagi. Ya. Ini harus direvisi nih. Nah, udah habis. Soal pembahasannya nggak ada.
Lalu dari situ udah ketahuan SDOF tadi ada persamaan matematiknya ada. Kalau ada persamaan matematikanya ada hitungannya nggak? Ada, Pak. Ada. Ini kenapa nggak ada? Hah? Tadonya atau gimana? Muhammad gimana? Ya, diskusi dong kita kan ini. Aduh, saya ya maksudnya harus semangat dong, jangan lewat-lewat begini doang ya. Oke, diperbaiki berarti soal pembahasan belum ada Mas Aris. Ya. Siap, Pak. Oke, baik. Itu baik ya. Tinggal itu nantinya di ini. Nanti saya kasih gambaran. Oke, saya rasa cukup. Siap, Pak. Iri, boleh silakan. Sekian dari kelompok kami. Izin untuk stop screen, Pak ya. Oke, siap. Silakan.